Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan kami dalam acara PN Surakarta On Stage, yang mana kali ini akan dibawakan oleh saya, Mary Kristiani SAP, selaku pembawa acara. Dan tentunya di sebelah saya sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Bambang Arianto SHMH. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak. Baik, Bapak dan warga Kota Surakarta. PN Surakarta On Stage kali ini mengambil tema tindak pidana dalam pemilihan umum. Seperti yang kita ketahui nih, Pak, bahwa ajang pesta demokrasi di negara kita akan segera dilaksanakan. Dan seperti yang kita tahu, rangkaiannya itu sudah dari tahun ini sampai nanti tahun 2024. Nah, waktu-waktu tersebut adalah masa yang sangat krusial dan rawan terjadi berbagai pelanggaran atau kejahatan pemilu. Mengutip dari website Bawaslu, bahwa Bawaslu temukan 15 dugaan tindak pidana pilkada pada tahun 2020. Nah, karena kita di tahun 2024 ini akan mengadakan pemilu lagi nih, Pak, kita ingin lebih tahu, lebih jelas tentang hal-hal atau perbuatan-perbuatan apa aja nih, Pak, yang merupakan tindak pidana pemilu. Nah, mari kita tanyakan ke narasumber kita langsung. Bapak, apa sih pengertian pemilu dan tindak pidana pemilu itu sendiri? Baik, terima kasih, Mbak, atas pertanyaannya. Kalau mengenai maksud daripada pemilu sendiri, sebelum saya menjelaskan mengenai tindak pidana pemilu ya, kalau mengenai pengertian pemilu itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu adalah merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Provinsi, Presiden dan Wakil Presiden, untuk memilih anggota Dewan tersebut yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu tadi pengertiannya pemilu nih, Iya. Pak. Nah, kemudian pengertian dari tindak pidana pemilu itu sendiri apa sih, Pak? Kalau pengertian tindak pidana pemilu itu juga diatur di dalam undang-undang tentang pemilu tersebut, kemudian juga ditegaskan lagi di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018. Itu peraturan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian tindak pidana pemilu, yang artinya bahwasanya tindak pidana pemilu tersebut didefinisikan adalah merupakan tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tersebut. Wah, menarik ya, Pak. Ternyata ada undang-undangnya tersendiri nih ya, Pak. Lalu kalau jenisnya atau macamnya sendiri itu ada berapa aja sih, Pak, yang perlu kita ketahui? Baik, perlu saya jelaskan juga di sini, kenapa sih mengenai tindak pidana pemilu diatur di dalam undang-undang secara tersendiri. Padahal kan kita juga sudah mempunyai kitab undang-undang hukum pidana ya. Ya, karena mengenai penanganan tindak pidana pemilu tersebut itu merupakan suatu tindak pidana yang harus diselesaikan secara cepat. Kalau jenisnya sendiri itu sebetulnya ada 12 jenis tindak pidana pemilu yang diatur di dalam undang-undang pemilu. Baik, berarti ada 12 jenis, lumayan banyak juga ya, Pak. Boleh nggak, Pak, dijabarkan dari 12 jenis tindak pidana pemilu itu sendiri? Mengenai 12 jenis tindak pidana pemilu tersebut sebetulnya sudah diatur itu antara pasal 488 sampai dengan pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kalau saya jabarkan secara terperinci mungkin butuh waktu, bisa jadi 1 hari mungkin nggak selesai. Mungkin nanti akan saya jelaskan secara
Garis besarnya aja kali ya Pak. Garis besarnya saja. Antara lain ya, secara Pak. garis besarnya bisa saya bacakan atau saya sampaikan. Itu pertama yang diatur di dalam pasal 488 Undang-Undang Pemilu itu satu, dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih. Jadi kalau di dalam tindak pidana umum itu kan itu sudah termasuk pemalsuan. Oh ya, termasuk pemalsuan dokumen. Cuman kalau yang pemilu itu kenapa diatur secara tersendiri karena harus diselesaikan secara cepat. Kemudian yang jenis kedua itu diatur di dalam pasal 490, yaitu kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Khusus kepala desa nih Pak? Iya, kepala desa. Kemudian juga setiap orang juga dilarang mengacaukan, menghalangin atau mengganggu jalannya kampanye pemilu. Itu kalau tidak salah pasal 491 Undang-Undang Pemilu. Kemudian jenis mengenai pelarangan untuk melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Itu lebih tepatnya bisa dibaca di pasal 492 Undang-Undang Pemilu. Kemudian jenis yang kelima, itu tadi ada 12 jenis ya, ini baru 5 ya. Kelima Pak. Jadi pelaksanaan kampanye pemilu dilarang melakukan pelanggaran kampanye. Kampanye itu juga sudah ditentukan oleh KPU, jadi dilarang untuk melanggar. Oh, mungkin lebih ke aturan-aturan kampanye tidak boleh dilanggar seperti itu ya Pak, lebih terperincinya atau lebih supaya masyarakat mudah mengerti gitu. Iya, kemudian jenis yang keenam ya, keenam itu memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye. Itu juga bisa diproses merupakan tindak pidana pemilu itu. Itu tadi jenis ke-6 ya. 6 yang ini yang ketujuh apa itu Pak? Ketujuh, majikan yang tidak dibolehkan, yang tidak membolehkan. Sorry, maksud saya itu majikan tidak membolehkan kepada pekerjanya untuk melakukan hak pilihnya, untuk menggunakan hak pilihnya. Itu juga dilarang, juga termasuk pelanggaran tindak pidana pemilu. Kemudian juga untuk yang menyebabkan orang lain kehilangan haknya, itu juga merupakan tindak pidana pemilu. Itu tadi jenis keberapa itu? 8 Pak. 8 ya. Yang ke-9 nih sekarang. Yang ke-9, orang yang baik ancaman atau kekerasan atau dengan kekuasaannya itu menghalangi seseorang untuk mendaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Itu juga merupakan tindak pidana pemilu. Yang ke-10? Ada jenis lagi, ada 2 jenis lagi itu menetapkan jumlah suara yang dicetak melalui jumlah yang ditentukan. Berarti itu pelanggarannya lebih ke panitia nih Pak? Iya, betul. Pinter juga ya Mbak. Kemudian Mary. Yang ke-11 nih Pak, apa yang ke-11 itu, ya ini yang banyak kita temui kadang, menjanjikan atau memberikan uang kepada para pemilih. Itu yang banyak sering kadang kita temui di masyarakat itu ya. Kemudian yang jenis ke-12 itu pasal 516. Itu memberikan suaranya lebih dari 1 kali. Baik. Nah, itu tadi kan terkait jenis-jenisnya nih Pak. Iya. Nah, sekarang terkait tindak pidana pemilu itu sendiri, siapa sih Pak yang berwenang atau menangani? Instansi mana aja nih Pak? Baik, untuk instansi-instansi yang berwenang menangani tindak pidana pemilu di sini, secara tegas itu sudah diatur dalam pasal 2 huruf B, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018. Itu salah satunya Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi itu juga mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dari Bawaslu
Bawaslu, baik Bawaslu tingkat kabupaten atau kota, Bawaslu tingkat provinsi. Nah, dalam waktu 24 jam, 1 kali 24 jam, Bawaslu itu melaporkan kepada kepolisian, dan harus dinyatakan merupakan tindak pidana pemilu dulu oleh Bawaslu. Baru dari kepolisian bisa ditindaklanjutin ke kejaksaan, dan dari kejaksaan baru dilimpahkan ke pengadilan negeri. Baik, itu tadi instansi-instansi yang menangani atau berperan aktif dalam penanganan tindak pidana pemilu ya Pak. Iya. Kemudian saya ada pertanyaan nih Pak, bisakah kita warga biasa nih itu melakukan laporan terhadap pelanggaran tindak pidana pemilu? Kalau setiap warga negara kan bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tentunya jelas boleh kalau dia di lapangan menemukan sekiranya pelanggaran atau tindak pidana atau kejahatan, itu berhak warga negara untuk melaporkan ke Bawaslu. Dan Bawaslu itu sendiri harus dengan cepat untuk menanganinya. Kemudian dalam waktu 1 kali 24 jam juga harus sudah langsung melaporkan kepada kepolisian kalau itu merupakan tindak pidana pemilu tadi. Nah, mendengar penjelasan Bapak nih, ternyata tindak pidana pemilu itu sendiri diatur secara khusus. Kemudian penanganannya juga secara khusus. Dengan demikian, apakah hakim-hakim ini juga yang menangani tindak pidana pemilu ini juga ditentukan secara khusus Pak, atau diatur secara khusus juga? Iya, benar itu. Jadi karena merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus, dari Mahkamah Agung sendiri juga sudah membuat peraturan bahwasanya yang berhak menangani tindak pidana pemilu di pengadilan negeri itu juga harus hakim-hakim yang sudah ditunjuk oleh Mahkamah Agung, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Baik. Nah, di Surakarta sendiri nih Pak, berarti sudah ada atau belum ada nih hakim yang bisa menangani tindak pidana pemilu? Kalau nantinya ada, mungkin ditemukan tindak pidana pemilu di Kota Surakarta. Kalau untuk di Pengadilan Negeri Surakarta, sepengetahuan saya, kebetulan saya kan juga hakim di Pengadilan Negeri Surakarta ya, itu kalau tidak salah 20 orang tapi ada yang pensiun, ya 20 atau 12 nih Pak? 20 hakim, benar 20 atau 12? 20. Nanti kita cek sama-sama ya Pak. Iya. Baik, nah sementara itu ada 20 hakim nih Pak, itu yang menangani. Sekarang saya mau bertanya tentang tata cara penanganannya atau penyelesaiannya di pengadilan itu sendiri seperti apa? Wah, ini saya tak buka laptop dulu Mbak, harus baca itu. Siap. Daripada salah. Silakan Mbak. Kalau tata cara penanganan penyelesaian tindak pidana pemilu di pengadilan, itu pertama itu pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilihan umum itu paling lama 7 hari setelah pelimpahan berkas perkara. Jadi dibatasi waktunya. Kemudian hakim dengan batasan waktu tersebut itu harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak melebihi dari 7 hari tersebut. 7 hari. Dan kalau perlu sidang bisa dilakukan sampai malam hari. Wah, tapi harus 7 hari nih Pak? Iya, harus 7 hari karena kan nanti dikejar-kejar dengan deadline untuk penetapan hasil pemilihan, soalnya kan dari tindak pidana itu bisa mempengaruhi hasil daripada pemilihan tersebut. Nah, setelah pemeriksaan dilakukan itu juga makanya juga diberi kewenangan dalam mengadili itu tanpa dihadiri oleh terdakwa. Oh iya. Karena dengan batasan waktu yang harus diselesaikan. Berarti itu tidak perlu ada terdakwa, tetap persidangan tetap berjalan. Iya, bisa dilakukan. Kemudian di dalam putusan pengadilan itu sendiri
Kalau diajukan banding, itu juga paling lama hanya 3 hari. Putusan dibacakan, pihak yang hadir maupun yang tidak hadir itu 3 hari, tapi yang tidak hadir itu 3 hari dari pemberitahuan. Ya. Setelah itu nih Pak? Dan putusannya juga hanya sampai ibaratnya upaya hukum yang bisa dilakukan hanya upaya hukum banding. Oh gitu. Iya. Selain itu ada ketentuan lain? Kemudian untuk pengadilan sendiri dalam melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi juga dibatasi waktu paling lama 3 hari setelah permohonan banding. Kemudian setelah disampaikan oleh pengadilan tinggi pun juga paling lama harus diselesaikan selama 7 hari. Baik. Itu saja berarti sampai di pengadilan tinggi ya Pak? Iya. Nah, ternyata banyak juga ya Pak penjelasan tentang tindak pidana pemilu. Tapi karena terbatasnya waktu kita nih Pak, mohon maaf saya harus mengakhiri nih Pak. Namun sebagai penutup boleh nggak sih Pak Bapak memberikan statement atau pesan khusus untuk warga, khususnya warga Kota Surakarta yang sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi? Oh ya, terima kasih. Baik kepada warga Surakarta dan juga terhadap Mbak Mary, juga terhadap saya. Iya Pak. Mari kita sebagai warga negara Indonesia agar bersama-sama memulai dari diri kita sendiri untuk tidak membudayakan sifat korup dengan tidak menerima dan atau memberi dalam bentuk apapun yang dimaksudkan untuk mempengaruhi hak memilih maupun dipilih. Baik. Itulah tadi pesan dari Pak Bambang, pesan yang sangat berarti bagi saya dan juga khususnya warga Surakarta. Nah, khususnya untuk kaum milenial yang sama dengan saya berpesan untuk nggak boleh golput nih Pak. Iya. Biasanya kan pada bingung nih milih yang mana. Nah, itulah tadi PN Surakarta On Stage kali ini yang mengambil tema tindak pidana dalam pemilihan umum. Saya Mary Kristiani dan Bapak Bambang Arianto pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan informasi terkait tindak pidana dalam pemilihan umum. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin memiliki kritik, saran atau tambahan informasi mengenai tindak pidana umum dalam pemilihan umum, boleh komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe channel PN Surakarta. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.